Abi Sedayo Dirape. Kami dari tim Dalfa SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Perkenalkan, nama saya Rafifah Faradila dan saya Afifah Nur Saidah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Pemanfaatan Barang Bekas sebagai Alat Penyemprotan Hand Sanitizer Otomatis. Baiklah, kami mulai presentasi ini dengan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut WHO, cara untuk mencegah virus corona adalah dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun, air, ataupun antiseptik berbahan alkohol. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hand sanitizer ketika di luar ruangan. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan bahwa pentingnya hand sanitizer ketika di kondisi pandemi seperti ini. Yang ketiga, mempermudah penggunaan hand sanitizer dan mengurangi resiko penularan botol hand sanitizer. Dan yang keempat, mengutip dari detiknews.com pada tanggal 9 Juni 2020, Menteri LHK mengatakan bahwa tumpukan sampah di Indonesia telah mencapai 67,8 juta ton. Maka digunakannya barang bekas ini untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini sangat bermanfaat karena selain bisa memanfaatkan barang bekas, juga bisa mengurangi penyebaran virus corona. Kemudian yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu dari tanggal 5 Oktober 2020 hingga 22 Oktober 2020. Untuk lokasinya yaitu dilakukan di rumah, tepatnya di Jalan Iskandar Ong nomor 15, Talang Rimborama, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, penelitian, dan pembuatan produk. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis data. Adapun tahapan penelitian yaitu yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, pembuatan pola untuk tempat hand sanitizer, komponen alarm pengingat, dan sensor tangan. Yang ketiga yaitu penyusunan komponen dan pemrograman. Yang keempat adalah menyatukan semua komponen tempat penyemprotan hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah pengujian alat. Setelah sampai kita pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu pembuatan tempat penyemprotan hand sanitizer otomatis dengan menggunakan styrofoam dan plastik HDPE. Alasan penggunaan barang bekas dalam pembuatan alat ini yaitu peneliti ingin menerapkan teknik daur ulang agar mengurangi sampah yang ada. Dan cara untuk membuat tempat penyemprotan hand sanitizer ini yang pertama, potong bagian belakang plastik HDPE untuk memasukkan komponen sensor tangan dan hand sanitizer. Bagian depan juga dibolongkan untuk keluarnya cairan hand sanitizer dan sebagai pendeteksi sensor. Setelah komponen sensor tangan dan hand sanitizer masuk ke tempat penyemprotan, tutup bagian belakang dengan menggunakan styrofoam. Yang kedua, kita akan bahas mengenai perangkaian komponen sensor tangan. Adapun bahan-bahan dari komponen sensor tangan ini yang pertama ada dinamo gearbox, modul charger, relay modul, dan sensor halangan. Fungsi-fungsi dari setiap bahan tersebut adalah dinamo gearbox berfungsi untuk memperkuat tenaga putaran yang dihasilkan oleh dinamo, modul charger berfungsi untuk mengisi baterai isi ulang litium, relay modul digunakan sebagai switch atau saklar untuk perangkat lain, dan sensor halangan yang berfungsi untuk mendeteksi benda atau permukaan yang ada di depannya. Kemudian, langkah-langkah untuk pembuatan sensor tangan ini. Yang pertama, sambungkan dinamo gearbox ke sisi negatif dari modul charger dan sisi negatif dari baterai 18650. Kemudian, sambungkan juga sisi positif modul charger ke sisi positif dari baterai. Kemudian, adapun saklar yang juga disambungkan ke sisi positif dari baterai, kemudian sisi lain dari saklar disambungkan ke NO atau normally open pada relay modul. Kemudian ada relay modul juga disambungkan dengan sensor halangan yaitu sinyal ke out, GND ke GND dan VCC ke VCC. Dan yang terakhir yaitu sambungkan COM atau common pin pada relay modul ke dinamo sisi lain dinamo gearbox yang belum disambungkan oleh kabel manapun. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan rangkaian alarm pengingat.
Adapun komponen-komponen yang digunakan yaitu Arduino Nano yang berfungsi sebagai kendali dalam sistem kontrol dan instrumentasi. Yang kedua yaitu DF Player Mini, berfungsi sebagai modul pemutar MP3 untuk Arduino. Yang ketiga yaitu sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai sensor untuk mengukur jarak serta mendeteksi objek di depannya. Yang keempat yaitu Project Board, berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Adapun tahapan dalam pembuatan alarm pengingat ini yang pertama, meletakkan Arduino Nano sensor ultrasonik DF Player Mini pada project board. Kemudian, meletakkan memori pada DF Player Mini. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan antara Arduino Nano dan sensor ultrasonik, yaitu menghubungkan PCC pada sensor ultrasonik ke 5 volt pada Arduino Nano, trik ke D7, echo ke D6, dan GND ke GND menggunakan kabel jumper. Selanjutnya yaitu menghubungkan antara DF Player Mini dengan Arduino Nano, yaitu PCC ke 5 volt, RX ke D2, TX ke D4, dan GND ke GND. Selanjutnya yaitu menghubungkan antara speaker dan DF Player Mini, yaitu menghubungkan antara SPK1 dan SPK2 ke speaker. Selanjutnya yaitu pemrograman. Pemrograman ini dilakukan menggunakan aplikasi Arduino Genuino dan menggunakan coding yang ada pada library yaitu NewPing dan DF Player Mini. Selanjutnya yaitu pembuatan alat penyemprotan hand sanitizer otomatis. Siapkan tempat penyemprotan hand sanitizer komponen yang telah disiapkan. Kemudian plastik HDPE diberi tingkatan menggunakan styrofoam dan dilem dengan menggunakan lem kayu. Untuk sensor tangan diletakkan pada bagian atas. Kemudian untuk bagian tengahnya yaitu diletakkan hand sanitizer dan pada bagian bawahnya diletakkan alarm pengingat. Kemudian di bagian depannya dibolongkan untuk menaruh hand sanitizer, sensor ultrasonik, sensor halangan, dan saklar. Kemudian pada bagian belakangnya ditutup menggunakan styrofoam. Selanjutnya yaitu cara kerja alat penyemprotan hand sanitizer otomatis. Caranya adalah yang pertama, colokkan kabel yang telah disambungkan dengan alarm pengingat ke stop kontak agar alarm pengingat dapat berfungsi. Untuk sensor tangan ini dayanya berasal dari baterai. Kedua, penggunaan hand sanitizer ini cukup mudah dengan meletakkan tangan di depan alat penyemprotan ini dan hand sanitizer akan keluar secara otomatis. Dan yang ketiga, ketika ada orang yang melewati alat penyemprotan ini, maka akan ada alarm pengingat untuk menggunakan hand sanitizer. Fungsi alat ini ya bertujuan agar masyarakat tidak lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer. Berikut adalah ilustrasi untuk menggunakan alat penyemprotan hand sanitizer otomatis ini. Corona kapan hilang ya? Nggak tahu deh kalau dilihat dari kondisi saat ini. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kasus corona sekarang udah berapa? Nggak tahu ya. Aku coba cek di HP dulu ya. Hah? 420.000? Kok banyak banget sih kasusnya? Jangan lupa menggunakan sanitizer. Hello, don't forget to use a hand sanitizer. Jangan lupa menggunakan sanitizer. Hello, don't forget to use a hand sanitizer. Kamu jangan lupa menggunakan sanitizer. Adapun keunggulan dari alat penyemprotan hand sanitizer otomatis ini, yang pertama, menggunakan alarm pengingat agar masyarakat tidak lupa untuk selalu membersihkan tangannya menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, mengurangi sampah karena dimanfaatkannya barang bekas. Yang ketiga, mengurangi risiko penularan virus corona yaitu dengan tidak perlu menyentuh hand sanitizer, dikarenakan alat ini bekerja secara otomatis. Yang keempat, yaitu ramah lingkungan serta mudah untuk digunakan. Setelah penjelasan panjang, telah sampailah kita kepada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, cara pembuatan alat penyemprotan hand sanitizer otomatis ini dimulai dengan membuat tempatnya yang terbuat dari barang bekas yaitu plastik HDPE dan styrofoam. Yang kedua,
Cara kerja alat penyemprotan hand sanitizer otomatis ini dengan memanfaatkan berbagai komponen sebagai sensor agar alat ini dapat bekerja secara otomatis. Dan yang ketiga, keunggulan dari alat ini adalah karena menggunakan alarm pengingat sehingga masyarakat tidak lupa untuk menggunakan hand sanitizer dan adanya barang bekas sehingga dapat mengurangi sampah yang ada. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Masa depan cerah.